Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab Ester pasalnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan ada pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengeluarkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita tahu hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, di mana ada banyak hal yang kita banyak tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Seperti contohnya di dalam kisah kitab Ester ini. Kita tahu bersama bagaimana Haman itu orang Agag ya, yang dengan sombongnya karena dia diberi kekuasaan lebih oleh raja, tetapi dia menyalahgunakan kekuasaannya itu. Ya, hati-hati ketika kita diberi kuasa. Ada seorang berkata, jika engkau ingin tahu karakter seseorang yang sesungguhnya, berikan dia kekuasaan. Nah, ketika dia diberi kekuasaan, maka akan terlihat siapa jati dirinya yang sebenarnya. Jika memang dia orang yang baik, ketika dia diberi kuasa, dia akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dia akan menggunakan kekuasaannya dengan baik, bukan untuk sewena-wena, orang harus tunduk kepadanya, orang harus melakukan seperti apa yang dia mau di dalam keuntungannya. Tetapi mereka yang memang baik begitu ya, dalam pengertian sederhana kita, dia akan menggunakan setiap kekuasaannya itu untuk kepentingan bersama. Sebagai seorang pemimpin, dia akan memimpin dengan arif, bijaksana, dan adil, tidak mengambil sebuah keuntungan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ketika kita diberi kekuasaan, ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu begitu ya. Mari kita kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan kita tidak menyalahgunakan kekuasaan itu. Nah, kita lihat Haman menyalahgunakan kekuasaan itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia diambil kekuasaannya itu oleh raja. Karena apa? Dia sudah menyalahgunakan. Hari-hari ini banyak juga ya kita boleh jumpai dalam kehidupan keseharian kita. Ada orang-orang yang diberi kuasa, mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Alhasil ya bisa berdampak macam-macam. Sehingga pada akhirnya Tuhan tahu hal ini. Bukan berarti Tuhan diam. Dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatunya, dan kita tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang demikian terus akan berkuasa. Pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat. Orang boleh merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ya, banyak orang mereka rekakan yang jahat. Tapi percayalah, Tuhan mereka rekakan yang baik. Haman berencana membinasakan kaum keluarga daripada Ester.
Tetapi bersyukur Tuhan memakai berbagai cara, ya. Apakah itu melalui Mordekai begitu, maupun melalui bangsanya yang lain. Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka. Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Yang pertama, ketika kita berencana, berencanalah yang baik, apalagi untuk orang lain. Jangan berpikir untuk merusak kehidupan orang lain, untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan tahu, dan Tuhan tidak akan mengizinkan hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu, saudara, mari jangan pernah kita mereka-rekakan yang jahat untuk orang lain. Karena apa? Karena Allah kita merancangkan rancangan damai sejahtera untuk umat pilihannya. Jangan pernah kita melanggar, membuat rencana sendiri di luar pada rencana Allah. Karena apapun yang terjadi, rencana Allah lah yang akan terjadi. Hari ini kita belajar dua hal. Ketika kita diberi kepercayaan, mari gunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan itu adalah sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita. Yang kedua, mari kita rancanganlah sesuatu yang baik. Jangan mereka-rekakan yang jahat. Karena Tuhan Allah kita merancangkan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap umatnya. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati hidup kami. Ada di antara kami mungkin dipercayakan tugas khusus, kepercayaan khusus. Biarlah kami menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Ajar kami juga untuk tidak mereka-rekakan yang jahat terhadap orang lain, tapi biarlah kami merancangkan, mengerjakan sesuatu yang baik. Karena kami tahu Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan kami, untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami pimpin. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kami semua hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, ini doa seru kami. Berkati setiap kami dan tolonglah kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Shalom.